Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung memvonis bebas terdakwa pengendali penyeludupan sabu sebesar 92 kg bernama M. Sultan. Padahal sebelumnya Sultan dituntut mati oleh pihak jaksa. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Joni Butar-Butar membacakan dalam pertimbangannya bahwa terdakwa tidak terbukti memiliki dan tidak ada komunikasi dengan para kurir. Putusan ini jauh berbeda dengan tuntutan jaksa yang menuntut Sultan dengan hukuman mati. Dalam persidangan, hakim menyebut bahwa Sultan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Pertimbangan hakim lainnya adalah karena jaksa penuntut umum dikatakan tidak bisa menunjukkan bukti meyakinkan atas perbuatan Sultan selama dalam persidangan. Sementara itu, usai putusan, jaksa penuntut umum Rosman Yusa tidak banyak berkomentar. Rosman hanya menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan kasasi. Kita langsung kasasi. Kasasi. Ya, oke. Bang, apa bang dari pertimbangan hakim? Pertimbangannya apa sih bang? Dari bisa sampai bebas? No comment. Pemirsa, dibebaskannya seorang terdakwa hukuman mati dugaan kasus narkoba tentunya menjadi tanda tanya bagaimana keseriusan penegakan hukum dan konsistensi negara dalam memerangi peredaran narkoba. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Kang Asep, salam sehat. Selamat pagi Kang Asep. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Mas Abdi. Baik, Kang Asep, sebenarnya kasus ini tentu pasti membuat publik jadi marah sekali. Kalau sudah sampai pada tahap seperti itu di persidangan, kemudian sudah ada tuntutan dari JPU hukuman mati, ada banyak barang bukti juga yang kemudian dikembalikan pada akhirnya ke pelaku ini. Apa sebenarnya yang salah dari kasus ini, Kang Asep? Ya, yang pertama, catatan pertama adalah ajas res judicata perperat habitur. Kita hormati putusan sebelum dibatalkan. Kedua, kita menyesalkan kalau ini betul putusannya tuntutan mati diputus bebas, dengan ujung putus minta hukuman maksimal diputus bebas maksimal juga bebas kan. Nah, cuman menarik bagi saya kan aneh gitu. Apakah kewajiban jaksa untuk membuktikan dakwaannya? Apakah betul jaksa tidak membuktikan dakwaannya? Ini kan karena si yang bersangkutan terdakwa ini ya sekarang jadi terbebas ya, dibebaskan karena jaksa tidak bisa membuktikan. Kan yang sebelumnya dua udah dituntut mati bahkan dihukuman mati ya, dihukum mati itu dijatuhkan vonis mati. Nah, ini dia sebagai pengendalinya ya, salah satu aktor ya, bandar lah mungkin dia dari LP. Cuma dalam pertimbangannya katanya majelis hakim ya, Joni Butar-Butar ya, bahwa berdasarkan penjelasan dari humasnya bahwa jaksa tidak bisa membuktikan karena terdakwa yang sekarang itu ya disebut itu karena dua terdakwa yang lainnya yang telah divonis mati. Cuman pertanyaannya, apakah sejauh ini ya semudah itu jaksa mengajukan dan tidak mengajukan pembuktian gitu? Apakah ya itu pertanyaan apa perkara yang berat ya, menyangkut bandar jumlahnya 90 kilo dan bahkan sebelumnya ada ratusan kilo ya. Nah, kemudian tiba-tiba dibebaskan, katakanlah hakimnya benar misalkan ya, katakanlah misalkan. Tapi apakah sebodoh itu jaksa ya? Maka sekarang harus diperiksa, entah hakimnya juga harus diperiksa perkaranya ya, putusannya oleh Bawas ya. Kedua, sekali lagi jaksanya juga harus diperiksa oleh Komjak atau oleh pengawasan, jaksa muda pengawasan, karena kan aneh, perkara yang memang menarik perhatian, jumlahnya besar, yang menyangkut bandar besar, sindikat jalur Riau kemudian Sumatera masuk, dan dikaitannya selalu kan wilayah Banten sekarang melalui darat dan Lampung, tapi tiba-tiba bebas gitu kan. Jadi aneh, pertama bebasnya mengerikan kalau memang betul-betul, kedua lebih mengerikan lagi kalau jaksanya tidak membuktikan, karena katanya kan kalau lihat pertimbangannya jaksa tidak membuktikan bagaimana kaitan si terdakwa dua yang mungkir ya, karena sebenarnya gampang sekali, jejak digital ini kan ada hubungan telepon antara si terpidana yang sengaja terbebas dengan dua pidana mati lainnya gitu. Jadi aneh menurut saya, ini entah putusan yang aneh atau jaksanya yang aneh tidak bisa membuktikan gitu. Baik, keputusan yang aneh. Baik, Kak, dari Kang Asep sendiri melihat mengapa ini tidak dibuktikan langsung oleh pihak jaksa ataupun dari seorang hakim untuk membuktikan bahwa barang bukti tersebut bisa dihadirkan di persidangan? Ya Mas Abdi, tadi saya katakan kan harusnya kan kewajiban jaksa membuktikan, hakim menilai. Nah, kalau memang benar jaksa tidak sampai membuktikan kan aneh juga. Masa dia menunjukkan seorang bandar untuk mati tidak membuktikan jejak digitalnya itu, kan bagaimana? Ini kan modus selama ini selalu bagaimana
pengendali dikendalikannya oleh bandar-bandar dari LP itu udah modus yang orang juga tahu semua. Bagaimana bandar-bandar besar mengendalikan dari LP. Ini kan dari LP Surabaya kaitan ke Lampung. Kan tidak mungkin sekali lagi ya penyidik tidak menemukan jejak digital itu. Pasti karena jejak digital maupun pengakuan dua terpidana lainnya itu sudah cukup membuktikan. Cuman kan aneh di persidangan hakim mengatakan bahwa jaksa tidak membuktikan. Kalau yang benar-benar memang tidak membuktikan, ya hakimnya atau jaksanya yang aneh ini dua-duanya kan. Kang Asep, tadi Anda sempat mengatakan kalau jaksanya harusnya diperiksa karena terdakwa ini punya rekam jejak yang negatif juga terkait dengan narkoba ini, dan kita semua juga tahu kalau di dalam sana ada banyak yang mengendalikan dari dalam lapas. Nah, apa yang harus dilakukan supaya pemeriksaan ini dilakukan, Kang Asep? Ya, yang pertama betul, kasasi kita hormati. Jaksa mungkin katakanlah data kategori benar ya, maka langsung dia menyatakan kasasi, biar nanti hakim kamar pidana memeriksa perkara ini. Apakah pendapat hukum atau benar atau tidak. Cuman ketika ada dua versi, hakim menyatakan membebaskan dengan alasan jaksa tidak membuktikan ya hubungan kaitan antara dua pidana yang disangkal oleh dua pidana mati dan kemudian si terpidananya itu ya yang sekarang jadi terbebas. Kedua, nah jaksanya juga harus diperiksa. Diperiksanya kenapa? Loh, masa perkara yang besar yang dia menuntut mati tidak bisa membuktikan? Jadi kebetulan saya nggak ngikutin, cuma ngikutin di media kan. Apakah di persidangan benar-benar tidak bisa dibuktikan atau memang benar-benar dibuktikan? Hakimnya berkelit, ya misalkan. Nah itu memang dua persoalan karena fakta kan setelah putusan diucapkan, rekamannya kita bisa ketahui, putusan bisa ketahui, dan kedua milik publik. Kedua, humas pengadilan sudah menjelaskan bahwa jaksa tidak bisa membuktikan penyangkalan saksi dua pidana lainnya yang bisa dipakar dispute ya. Nah sehingga hakim membebaskan. Tapi kan sebenarnya gini, kalau saya jadi hakim kan katakanlah sekali lagi ya, tidak ada pembuktiannya. Tapi kan tidak hanya harus menunggu jejak digital. Hakim itu ada sekali lagi bukti petunjuk, keterangan saksi lainnya. Kedua ya, kemudian keterangan terdakwa. Oke, kena nyangkal. Tapi kan ada alat-alat bukti lain dan selama ini hakim ketahui sekali lagi ya, bahwa itu modus lalu bagaimana bandar-bandar mengendalikan gitu kan. Maka saya bilang pertama memang saya sangat sekali memalukan sekali kalau benar ini putusan dibebaskan. Lebih memalukan lagi kalau memang tidak dibuktikan gitu kan. Nah ini menyangkut bandar besar loh. Ini sindikatnya sedang ramai di Republik ini adalah jalur Riau Sumatera itu yang melalui Lampung ke Banten. Ini kan kejadian apalagi sebelumnya ya wilayah Banten tuh hakimnya udah terlibat dan hakimnya main malah kan. Nah sekarang kalau sindikatnya dibebaskan di Lampung sementara yang duanya dihukum mati, ini ada persoalan besar di Republik ini penegakan hukum. Saya pikir Ketua Mahkamah Agung lihat periksa hakimnya melalui Bawas, kemudian Jaksa Agung ya periksa jaksanya. Ini apa yang terjadi gitu kan? Nah itu juga yang menjadi pertanyaan publik dan juga pertanyaan kami, Kang Asep. Apakah ada dugaan tanda kutip sesuatu jika hal-hal yang seperti ini yang tidak lumrah, yang seperti ini bisa terjadi begitu? Apakah ada peran oknum mungkin seperti apa, Kang Asep? Ya, saya berani mengatakan kalau misalkan ini oknum jaksa katakanlah tidak membuktikan itu memang sangat-sangat harus dipecat jaksanya. Ini membuktikan kan masa tidak dibuktikan dia mendakwa masa dibuktikan. Kewajiban jaksa mengajukan dakwaan dia harus membuktikan pertama. Kedua, kalau memang jaksa katakanlah sudah membuktikan buktinya ada di persidangan tapi hakim berkilat tidak ada bukti, wah itu penyelundupan bukti. Hakimnya masa harus hati-hati ya, sudah periksa juga kan ada apa. Ini perkara besar bukan perkara kecil loh, 92 kilo 10 kilo aja zaman saya hukum mati, apalagi 92. Ada kaitan sebelumnya, ini perjalanan berkali-kali kan melalui angkutan umum dan sebagainya melalui terminal. Itu kalau lihat kejadiannya, kalau saya lihat fakta persidangan ya, ini kan jelas kaitan bagaimana di lapangan ya operator ini kan lapis keberapa bagaimana mengendalikan itu udah paling gampang dibaca kok ya. Nah sekarang bagaimana kaitannya itu pasti ketahuan dari telepon kan. Nah bagaimana misalkan asalnya si dua terpidana mati itu mengatakan asalnya dia ya dikendalikan, salah satunya bagaimana yang mengendalikan di LP yang sekarang dibebaskan, tapi di persidangan dia menyangkal kemudian jaksa tidak membuktikan, itu pertimbangan versi hakim itu betul. Wah fatal sekali ini ya, suatu putusan yang dianggap sebenarnya main-main dong. Ini perkara bukan kecil, jangan takut anak bangsa. Bayangin 92 kilo kurang lebih sabu-sabu, dan sabu-sabunya bukan sabu-sabu ya biasa. Ini termasuk kalau jalur Lampung Banten itu sekarang premium mainannya ya, udah
ya mengerikan. Saya bilang kalau bandar pengendali ya aktor intelektual sampai dibebaskan dengan alasan jaksa tidak membuktikan. Begitu pula saya katakan sebaliknya. Kalau jaksa tidak membuktikan masa gitu kan tidak mungkin kan penyidik menyerahkan berkas ke jaksa, tidak mungkin P21 lengkap kalau tanpa alat bukti. Kemudian di persidangan tidak dihadirkan alat bukti. Itu lebih gila lagi menurut saya. Kang Asep, jadi wajar ya kalau publik mulai berpikir sepertinya ini putusan main-main begitu ya. Nah Kang Asep, mungkin juga publik bingung. Kalau dari hukuman yang dituntutkan adalah hukuman mati, bisakah menjadi bebas atau memang harus turun dulu menjadi hukuman seumur hidup atau bisa lebih rendah lagi 20 tahun, 15 tahun atau ini lumrah sekali menjadi hukumannya bebas? Ya, yang pertama bukan ini kurang ajar banget. Saya berani mengatakan maaf ya, saya katakan kurang ajar. Kedua, putusan mati itu saya kira tidak sembarangan jaksa untuk mati kalau tidak yakin dengan alat buktinya. Maka saya bilang ya maaf ya, saya katakan berkali-kali itu benar kurang ajar kalau memang putusan sampai dibebaskan. Ya, kalau jaksa tidak membuktikan, kalau misalkan hakim pertimbangannya jaksa tidak membuktikan, atau tadi sebaliknya tadi. Nah, kalau misalkan mati bisa berubah ya, bisa aja menjadi bebas. Kalau memang kan fakta juga banyak tuh hukuman berat. Tapi menurut pengalaman saya tidak mungkin sembarangan jaksa menuntut mati. Kemudian hakimnya bebaskan. Ya biasanya bisa kalau hukuman mati hakim ya paling seumur hidup atau 20 tahun. Tapi kalau tuntutannya mati, putusannya bebas, wah. Saya kira sejarah peradilan akan membuktikan kekurang ajaran penegak hukum. Maaf saya katakan. Kalau sekali lagi tinggal diperiksa dua-duanya, ya. Sekali ini sejarah akan ya, Kang Asep ya. Biasanya tidak pernah ada di sejarah Indonesia dari hukuman mati dituntut menjadi bebas. Tidak ada? Tidak ada. Dan saya berani mengatakan dalam perkara narkoba, ya sekali lagi dalam perkara narkoba dituntut mati, dihukum bebas, tidak pernah ada. Jadi kalau ini betul-betul ada, saya pikir tadi pilihannya entah JPU-nya atau hakimnya. Kan tidak mungkin dong. Sedangkan di modus operandi ini selama ini ya kita tahu lah bagaimana bandar-bandar mengendalikan dari ELP. Ini kan bukan kejadian sekali dua kali. Enak banget kalau memang betul dibebaskan. Tapi kalau memang faktanya tadi jaksa tidak bisa membuktikan, wah ini saya nggak tahu dia harus mengatakan apa. Tadi saya sudah katakan sangat keras, kurang ajaran banget ini penegak hukumnya. Ya. Kang Asep, Kang Asep, bisa tidak kita curigai ini menjadi salah satu modus baru? Kalau biasanya hakim, sekarang jaksanya yang menjadi modus operandinya. Ya, ini modus yang paling gampang nih. Ya, para bandar-bandar itu kalau nggak mati seumur hidup aja ada harganya. Ya, dulu aja zaman saya bayangin berapa hampir 25 tahun yang lalu ya, itu miliaran kok. Jadi kalau bandar misalkan dituntut mati, hakimnya menjatuhkan turun dikit aja seumur hidup, apalagi 20 tahun, itu ada harganya. Nah, apalagi bebas. Nah, sekarang bebasnya kan jadi masalah itu, jangan sampai ada fitnah ke hakimnya atau fitnah ke jaksanya. Dua-duanya harus diperiksa. Ya, gampang kok, gampang. Saya meriksanya paling gampang. Baik, dua-duanya harus diperiksa ya, Kang Asep. Ini akan kemana nanti arah hukumnya ini akan kemana? Pemeriksaannya akan seperti apa? Ya, kalau perkaranya kan kasasi, biar hakim kasasi di Mahkamah Agung memeriksa. Kalau katakan nanti hakim kasasi memeriksa bahwa ada salah penerapan hukum, dan ini ada buktinya, maka saya bilang hakim agungnya harus berani menjatuhkan mati. Berarti hakim PN-nya harus benar disanksi. Tapi sebaliknya, kalau memang ketika tuntutannya memang tidak dibuktikan, nah berarti bukan salah hakimnya dong, ya salah penuntutnya. Nah berarti harus meriksa, harus berani juga jaksa agung, ya memecat jaksanya. Jadi pilihannya dua. Kalau modusnya udah pasti ketahuan, modus perkaranya itu jelas, gampang ini kok. Ya bagaimana mafia-mafia bandar itu mengendalikan dari LP, itu sudah pasti. Nah cuman ketika ini berkas sudah jadi, sudah pasti, nah menjadi barang jadi ini. Nah, entah JPU-nya atau hakimnya. Nah, ini harus diperiksa. Saya kira harus dibuka ke publik ini. Ingat loh, ini puluhan kilo loh. Baik, ya, Kang Asep. Tapi sejauh ini kalau kita lihat secara historikal, sejauh mana kasus seperti ini kemudian bisa kembali menjadi tuntutannya seperti yang tadi tuntutan awal, tuntutan mati? Ya, gampang. Tadi saya katakan ketika Hakim Agung memeriksa berkas, kan saya bilang 10 menit lah Hakim Agung, apalagi kamar pidana banyak jago-jago tuh teman-teman saya, Pak junior saya tuh teman-teman saya tuh jago-jago, tinggal dibuka berkas pertimbangan, tinggal dilihat alat buktinya. Jaksa mendakwa dengan pasal ya 114 dan seterusnya, dia nuntut mati. Alat buktinya apa? Tinggal dilihat. Nah, ada. Ya, udah jatuhin mati kok karena jumlahnya 92 kilo ya, apalagi sebelumnya ada 100 kilo. Selesai. Tapi kalau di situ nanti hakim telah menjatuhkan benar misalkan tanpa ada alat bukti, ya sudah. Hakim juga harus berani mengatakan, ya bebaskan gitu kan ya, tinggal menguatkan putusan PN. Tapi sebaliknya ini pertanggungjawaban kepala negara. Kan penuntut mewakili publik geram terhadap terhadap narkoba. Ada apa? Kalau itu kan hanya dua pilihan sekali bagi hakim,
di Mahkamah Agung itu lebih gampang. Saya kan lama di Mahkamah Agung 11 tahun. Jadi gampang periksa berkas. 10 menit selesai kok berkas itu diperiksa. Jadi lihat berkas, oh betul ada bukti. Kenapa hakim ada bukti? Ya, membebaskan ada sesuatu. Tapi betul hakim ya bahwa ternyata tidak ada alat bukti. Nah, atau sebaliknya ya, jaksanya pilihannya itu aja kok. Baik, kalau begitu nanti kita tunggu bersama, kita nantikan bagaimana hasilnya. Apakah dari hukuman mati, bebas, menjadi hukuman apa lagi selanjutnya. Terima kasih Kang Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana, sudah bergabung bersama kami, Valen dan Abdi di Metro Pagi Prime Time pagi hari ini. Terima kasih Kang Asep, salam sehat.